Nas, bagaimana jika cuaca tidak mendukung seperti hujan, itu misalkan banjir gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi jika saya mau buat program kerja hari ini dan salam ketika ada banjir atau hujan itu ya tidak usah diadakan gitu ya kan. Siapa juga yang mau mengucapkan salam saat hujan, siapa juga yang mau basah-basahan gitu ya, dan sakit nantinya. Tapi kita juga bisa mengadakannya di kelas-kelas gitu kan. Jadi tidak harus di depan sekolah, cuma itu kan memang program kerja saya yang di depan sekolah dan itu tugas OSIS. Tapi kan itu OSIS juga berada di kelas dan juga bisa mengikuti kelas-kelas. Terima kasih. Program unggulan yang akan Anda jalankan dan bagaimana program tersebut bermanfaat bagi siswa. Sekali lagi, jika Anda terpilih nanti, sebutkan program unggulan yang akan Anda jalankan dan bagaimana program tersebut bermanfaat untuk siswa. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan itu. Program kerja unggulan saya yang saya tadi sebutkan, gemeter tanganku. Hari Senyum dan Salam. Jadi setiap hari OSIS harus berada di belakang gerbang sekolah mengucapkan salam kepada guru dan murid yang datang. Tapi yang paling penting itu adalah program kerja yang terakhir yang saya buat. Yang pertama itu adalah gotong royong bersama. Karena gotong royong bersama itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan. Karena gotong royong itu adalah suatu kewajiban yang sangat bermanfaat. Jadi jika sekolah kita bersih, pastinya kita akan terhindar dari berbagai penyakit karena sekolah bersih. Terus selama kita melaksanakan pembelajaran itu pasti akan merasakan kenyamanan karena tidak ada sampah, tidak ada bau. Jadi itu saya. Terima kasih. Kan pastinya ada, bukan tidak mungkin tidak ada. Pasti ada 1 atau 2 orang yang tidak suka. Bagaimana cara menanggapinya? Baik, mengingat waktu yang terus berjalan, mungkin bisa dicukupkan di sini dulu. Lanjutkan dengan kandidat nomor di 6. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda memotivasi warga sekolah atau siswa dan siswi yang tidak lagi memilih Anda? Karena visi misi atau program saya ya, jika misalnya ada siswa dan siswi SMP Negeri Jakarta ini tidak tertarik dengan visi dan misi Anda, gimana cara Anda menanggapinya? Mungkin ya, saya akan membuat program yang lebih menarik. Tapi menurut saya program saya sih enggak ya kan program saya isi aspirasi teman-teman. Saya akan mewujudkan aspirasi teman-teman. Jika program kerja Anda tidak tertarik, warga sekolah tidak tertarik dengan program kerja Anda, bagaimana? Mohon maaf, coba ulang sekali lagi, Kak. Kalau program kerja Anda tidak diminati dan atau tidak disukai oleh warga sekolah, bagaimana? Tapi kalau nggak diminati, nggak mungkin ya. Soalnya kenapa? Karena saya itu udah buat program yang sesuai aspirasi mereka, pendapat mereka, kayak gitu. Kan tidak mungkin diminati atau tidak disukai. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan program kerja Anda sudah berjalan, tetapi belum membuahkan hasil. Nah, bagaimana cara Anda untuk mengatasi hal tersebut? Dan mencari tahu kenapa dia tidak berminat. Jadi supaya dia berminat, saya akan mengajaknya dengan cara yang lebih menyenangkan gitu. Jadi yang saya lakukan sebelum saya melakukan kegiatan, saya yang menenangkan dalam hati seperti yang saya
jalankan itu adalah memang bahwa kegiatan yang akan dilakukan itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dan tidak akan melelahkan. Jadi kalau kita terapkan kepada warga sekolah, mungkin dia akan lebih berpikir lagi dan akan lebih menerima karena mungkin saja kegiatan itu akan lebih menyenangkan dan tidak melelahkan. Terima kasih. Baik. Saya ingin menanyakan pertanyaan kepada calon nomor urut 4. Mungkin pertanyaannya ialah jika kamu sudah terpilih menjadi OSIS, bagaimana menjadi ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan visi misimu supaya berjalan dengan lancar? Sekian pertanyaan. Baik, izin menjawab. Cara mewujudkan visi dan misi saya yaitu dengan mengadakan program kerja. Sebab misi saya yaitu kan tentang anti-bullying, dan maka saya akan membuat organisasi OSIS dengan dalam bidang anti-bullying. Maka dari itu kita dapat mengurangi tindakan anti-bullying di dalam sekolah SD Negeri 4. Sekian mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin jika hanya mengandalkan program kerja seperti itu, seperti program anti-bullying, apakah bisa membuat sekolah kita ini makin maju? Saya juga kurang tahu, tapi kan karena kita belum mencoba, maka dari itu kalau saya terpilih saya akan mencoba program itu. Kan karena sudah ada OSIS yang OSIS dalam bidang anti-bullying ini, saya harap juga OSIS bisa berpartisipasi aktif dalam bidang anti-bullying ini dan bisa mengurangi tindakan-tindakan anti-bullying di sekolah ini. Baik, terima kasih. Saya terima jawaban. Pemilihan OSIS adalah wujud nyata pembelajaran demokrasi di sekolah, melatih siswa tentang hak pilih, partisipasi aktif, pemilihan pemimpin, dan tanggung jawab. Mirip pemilu sungguhan dengan pencoblosan, kotak suara, dan tinta untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial, serta mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang baik. Proses ini mencakup kampanye visi misi, pemungutan suara langsung, dan penghitungan suara yang bertujuan mendidik siswa tentang proses politik sejak dini. Pada Ayu Jadi di sini saya mencoblos nomor 2 ya, itu Ekta dan Haji. Karena visi misi